early game nih, dari tadi udah dibahas juga sama para panelis kita, jangan sampai fall off. Karena jelas banget nih, Onyx mereka tahu gimana caranya pegang kendali, mereka tahu gimana caranya pegang tempo, pattern, semuanya mereka unggul. Liquid tugas mereka adalah satu, kalau memang nggak bisa di awal sama YSKL dihindari dengan adanya Zuxin, tapi kalau bisa kita lihat dulu bahkan ini rotasi akan lebih cepat untuk sosok seorang Kairi. ya Kairi, tank Ayo, assassin Ayo, dan fighter pun Ayo. Bahkan di depan sana akan ada first blood, tapi masih ada flicker dan satu Baharon Hook yang gagal dari seorang Kiboy. Hampir saja membuat seorang YSKL tertinggal. Karena ingat, modify cuma ada di tangan dari seorang Winnie. Ya, enak banget sih udah nge-bait satu spell kan dari mid laner lagi. Turtle pertama ini bakal lumayan mulus seharusnya, tapi ini dia liquid jungle dan dapat. Oh enggak. Dia nggak dapat, masih aman karena kita lihat di sana Kairi setidaknya punya pressure yang tidak didapatkan di 2 game terakhir. Jangan sampai ada kebocoran di early game, karena tadi sudah dikasih tahu kalau ada satu kali kebocoran aja dari tim Liquid dia bisa gagal dan bisa pulang. Ya, mereka harus benar-benar reset dulu ya. Lupakan apa yang terjadi di 2 game sebelumnya. Tapi agak susah memang kalau misalkan mau dipikirin lagi. Onyx mereka punya segudang strategi, entah itu dari hero-nya, dari gameplaynya. Dan sekarang baru kita lihat 3 gameplay yang berbeda. Dia 3 gameplay yang berbeda mampukah membuat para pasukan dari tim Onyx berhasil dominasi kali ini. Tapi dengan adanya clear minion yang sangat cepat di arah mid lane, tapi dengan Turtle yang sudah muncul membuat pasukan dari tim Liquid mereka udah standby mencoba untuk melakukan zoning out menuju ke seorang Kairi. Ada Zuxin di sana berhasil tertangkap, tapi nampaknya ada sana yang standby dengan adanya Nano Rim. Dan para pasukan dari tim Liquid masih mendapatkan satu tackle. Meanwhile, first blood di tangan para pasukan dari tim Onyx. Kehilangan soal pick up di arah top lane, solo kill. Tapi Sas dan kawan-kawan menutup 2 poin kill atas tim Liquid, tapi solo kill Gio the Youngblood versus Savero Youngblood from Onyx. Ya itu menutup tadinya kerugian yang harus diterima oleh tim Liquid ID dengan kehilangan 2 member. Sekarang jadi lebih oke lah, lebih gak kurang-kurang banget dari goal Onyx-nya. Walaupun memang masih pegang Onyx ya, dengan tadi first blood juga, makanya boosting goldnya bakal lebih enak. Ketika Onyx udah gak bisa untuk masuk untuk kontes ke arah retribution tadi, mereka langsung pindah targetnya. Oke, bukan Turtle lagi, Divide. langsung divide. Tapi lihat Pavian kali ini dengan adanya Winnie, dia punya damage deal juga dengan Alpha. Jadi dia bakal coba ditempel habis-habisan, dan siapapun yang akan menutup jalan para pasukan dari tim Onyx akan coba dihantam. Dan itu dia, dengan adanya Kiboy atau tidak adanya Kiboy, mereka nggak peduli sama sekali. Ya. Apalagi Kiboy bukan tipikal yang bisa ada di depan loh. Ingat ini Franco, bukan yang bisa ngejagain di depan, nggak bisa nge-zoning juga. Semua mengandalkan Lutfi untuk badannya. Dan kalau Lutfinya bisa di-chop down duluan, mungkin Onyx akan ada celah di sana. Alright, tapi kalau ngomongin secara Onyx, mereka masih mengungguli dari 1000 gold difference. Wow, luar biasa. Dengan damage tambahan, ini membuat para pasukan dari tim Liquid lebih kuat dengan true damage yang dimiliki dari para Pavian. Cuma, mampu nggak waktu yang udah mereka berikan ini dimanfaatkan oleh Kyo? Harus ya, karena emang tipikal hero Trinity yang butuh banget item. Menit 9 lah rata-ratanya. Bisa lebih cepat tinggi tapi bottom lane. Jangan sampai mereka terlalu offside. Nggak boleh terlalu offside. Karena lihat satu pocket yang memberikan seorang Pavian depan sana-sana besar. Masih bersama Dead Red. Wah, lihat. Avatar Guardian berhasil menangkap seorang Kiboy, tapi nampaknya terpasukan dari tim Onyx. Mereka tidak kenal kendor. Mereka tidak peduli. Di depan sana ada satu buah skill yang bisa mereka dapatkan. Karena satu buah skill tadi sebenarnya bisa mereka dapatkan, tapi mereka disiplin untuk disengage Slim. Thanks to Sans tadi, Netherland muncul di waktu yang begitu tepat, sehingga kematian yang harus diterima oleh Onyx tarik. Oke, Iron Hook maksimal yang mantap dari seorang Kiboy, tapi tidak bisa terlalu lama membuat perpasukan dari tim Onyx. Mereka melakukan setup. Pavian memegang kartu tackle, langsung bergerak ke belakang. Ada satu poin kill. Satu buah poin kill yang gagal didapatkan atas Aran karena tackle berhasil didapatkan Pavian. Output damage yang maksimum membuat tim Onyx marah. Mereka yang harus kehilangan lebih kalau tidak bisa di covering up. Satu hit lagi, tapi backup dari Savero membuat Lutfi masih bisa selamat. Yes, kalau dari Liquid bawahnya didorong habis. Itu kalau tidak di covering up sama Savero itu kelar Lim. Ya, kalau nggak ada covering fire aja tadi. Dan wah, ini dia untuk MPL ID Extremer kita. Wow. Ultimate R7. Ini Antimis dan R7, 2 EXP laner yang sangat-sangat keras di era mereka. Dan bahkan
mereka rivalitas tanpa henti dari mereka dan juga timnya. Iya, Prime X Villain ya, ada di zaman mereka juga. Dan kalian bisa kunjungi juga nih untuk channel official streamer FPL-ID. Wow, teriakan sudah terdengar dari Onyx dan Cavalries. Masih ada harapan untuk tim Liquid. Jadi jangan mengendorkan suara kalian. Karena kalau ngomongin dari audience prediction, tidak bisa dipungkiri Onyx mendapatkan 80% Lim. Iya. Dan ini jadi masalah ketika goldnya gak bisa melambung tinggi. Kita tahu masalah Liquid dari sebelumnya adalah early game. Tapi sekarang early game-nya lumayan mulus. Dari Liquid mereka berani kelawan. Memang gold masih di Onyx. Memang tadi Turtle juga ada kontes. Tapi tetap dengan hanya perbedaan segini gak bisa dihitung. Aja nih yang sebenarnya masih sama. Siapapun yang udah jadi item pertama, lawannya pun atau match-up-nya itu tetap sama udah jadi juga. Oke, tapi kalau kita menyaksikan kondisi di Arab itu late game, sebenarnya dari tim Liquid ini yang akan lebih punya power nantinya. Karena mereka punya badan sangat kuat. Dan mereka juga punya Moskow di depan sana. Cuma, melihat adanya kondisi dari tim Liquid, mereka belum bisa dominasi laning yang bisa didapatkan mereka di 3 lane berbeda. Kayaknya masih tertahan nih. Ya, pelan-pelan tapi pasti. Dan masalahnya, regroupnya Onyx ini akan sedikit terlambat mengingat adanya Q, Spear of Destruction. Dia bisa diulik kapan pun. Kita lihat tim pacar patung lane kali ini tidak ada. Untuk para pasukan dari tim Onyx, mereka tak bisa membantai balik tim Liquid. Bahkan mereka terus meninggal dengan komponen Arang saja. Lihat, Arang saja yang berhasil men-zoning out para pasukan dari tim Liquid tanpa ada bisa perlawanan dari Onyx berikan. Perfect Turtle didapatkan Liquid. Seakan menjadi Liquid yang berbeda nih dari 2 game sebelumnya. Mereka coba untuk mengangkat temponya, pegang kendalinya. Walaupun di sisi lain ada Kairi juga nih yang lagi stimulus. Dia makan semua yang ada di bagian bottom lane. Tapi menurut gua tetap fine. Apalagi celah dari Onyx juga mulai terlihat setelah Keyboy. Dia bukan pakai hero badan. Ya, mulai pakai hero badan. Memang initiate, tapi initiate yang mungkin masih bisa dikalkulasi oleh para pasukan dari tim Liquid kali ya. Ya masih kebaca juga. Masih kebaca dari gameplaynya. Dan Sans jadi harus ngebuka Netherlandnya lebih cepat dari seharusnya. Soalnya nggak ada badan yang keras banget. Paling Lutfi. Mungkin kalau Lutfi ada di depan, Netherland bisa sedikit ditahan. Tapi gimana dengan Keyboy? Tapi dimaksimalkan sama Kyo sih waktu yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid. Wajib, iya. Jangan sampai nanti tiba-tiba Perfect Turtle, semuanya bonyok, ada trade kill terus. Tapi Kyo-nya nggak jadi, itu sangat-sangat bahaya juga. Wow, cuman Sans masih untung ya, Lim. Gold jelas sih. Gold gelas dan damage juga. Kita lihat betapa besarnya kombin damage yang diberikan dari seorang Sans atas CSGL. The Youngblood versus veteran di mid lane. 1000 gold loh, Ji. Ini angka yang tinggi sebetulnya. Apalagi ngelihat dari Faramis ya, bukan tipikal hero farmer. Mungkin kalau ngebahas soal Faramis ya, itu tipikal hero farmer yang lumayan enak juga kan untuk ngelasit ya dari range yang lumayan jauh. Tapi ini Faramis, apalagi ngelihat dari posisinya dia skill, dia bisa ngezoning ke belakang. Dan ya masih seperti game sebelumnya, lumayan pasif bisa dibilang untuk early game sampai mid game-nya. Tapi pressure tanpa kill ini loh yang sebenarnya mengerikan. Ya, karena mereka akan terus snowballing siapapun yang pegang itu di awal. Mereka akan terus snowballing, mereka terus keep up dengan adanya template farming mereka. Dan lihat, dengan Sans yang mendominasi, ternyata yang memperkecil dari gold difference dari antara Liquid dan juga tim Onyx. Bayangkan, kalau Sans tidak bisa melakukan dominasi sama dengan Kairi, ini akan berat untuk tim Onyx. Walaupun tipis ya, tadi ngeliat dari Kairi. Sans mungkin memang agak jauh, tapi untuk Onyx ini tetap harus hati-hati karena lord pertama sudah mulai. Mereka akan setup dipegang oleh tim Liquid. Oke, setup sudah dilakukan oleh para pasukan dari tim Liquid. Vision yang sudah terlihat sangat jelas dengan Alpha, tapi Kairi show di area mid lane. Ini membuat pasukan dan bahkan lihat ketarikan dengan kondisi satu Purify yang tidak ada. Menandakan para pasukan dari tim Onyx bisa melakukan satu baran hook ke dalam seorang Willy. Hati-hati, karena mereka semua ada di lokasi yang sama. Team fight dari manapun bisa dimulai. Lordnya nggak di-reset. Meskipun begitu, roll tidak di reset. Para pasukan dari tim Onyx mereka melakukan setup. Dipegang. Sekarang seorang Fabian dipegang Kairi. What a steal lock from Kairi. Berhasil mendapatkan seorang Fabian. Tanpa adanya following out damage itu akan biasa saja bahkan. Lutfi yang tersektor di sana. Aran, Avatar Guardian berhasil mendapatkan satu 3-point pertukarannya. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dan Kairi berhasil keluar dari jeratan tim Liquid. Take over yang begitu manis kali ini Onyx sadar. Retributionnya lebih kuat.
Oke, tapi lihat. Ini berpisah loh. Ini Fabian dari para belakang. dan para pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba untuk mengejar seorang Liquid dengan dua pemain mereka yang berhasil kabur. Dan Fabian gak ada satu cover, yaitu Widi. Dan Fabian kok tenggelam di depan Hati-hati. sana. Fabian akan tumbang. Ini bisa dimakan juga karena nggak ada Matilda betul. Tapi penguasaan map dari Onyx bagus banget loh. Mereka sadar nih bisa nge-press lagi 2 melawan 2 masih bisa. Belum lagi dengan Fabian yang nggak terdeteksi. Seakan-akan nggak ada vision juga tadi untuk Fabian. Tapi mereka tetap aman. Dari segi item, War Axe dan Malefic ternyata. Item ketiga dari Ludwig. Oh, Lordnya bebas. Lordnya dibiarkan sampai ke depan sana. Sedangkan Kairi mendorong dari atas lane. Para pasukan dari tim Onyx mereka mencoba untuk mendobrak ke arah home defense. Fabian berada di garis depan. Saat bersama dengan seorang Stavero. Dia bisa terlalu sakit membuat arah kulit ke belakang. Dan holy defense akhirnya pecah. Masih menyelamatkan para pasukan dari tim Onyx. Dan aduh, Ram! Kali ini mau tidak mau harus dibuka. Dibanding pertaruhannya dengan nyawa dan juga satu pasif yang dibagi dari sana. Oke, masih bisa bertahan tim Liquid. Mereka belum kehilangan dash start sama sekali. Nice to holy defense yang masih ada tadi. Tapi sekarang udah gak ada lagi sama sekali. Satu push, split push, ataupun nanti bersama dengan Lord itu bakal menjadi ancaman yang serius. Karena tim Liquid ID mereka tidak punya high ground defense yang terlalu kuat. Hanya mengandalkan Kyo aja nih dari first damage-nya. Waduh, hampir. Bayangkan kalau itu dapat, udah kelar lip. Selesai gitu. Selesai sudah. Pasti hilang, gak ada backup sama sekali. Minimal satu best turret tadi. Pasti banget. Bisa dipaksa ya. Tapi reset kembali. Dari keduanya akan menunggu Lord. Hanya 8 total poin kill. Dengan support plus fighter. Liquid. Mereka mengeluarkan strategi terbaiknya namun Onyx berganti setiap strategi. Tidak apa-apa. Lutfi menjadi pilihan utama. Damage-nya terlalu bas. Dengan menuju ke arah Aran. Tapi Yuji. Avatar Guardian. Gagal untuk mendapatkan siapapun. Tapi Sasna bagaimana target utama dan Netherrealm. Mau tidak mau dikeluarkan daripada dia harus kehilangan dirinya dengan kondisi Lord yang kedua akan muncul. Itu dia covering fire yang begitu baik. Onyx. Ketika mereka kehilangan satu member, mereka mundur teratur. Di Tidak cover. ditinggal. Itu dia. Ada peluru dari Savero, ada Sans juga yang masih ngeluarin skill ketika lagi mode mundur pun. Sujin. Oh, hati-hati. Lihat Lim, di kanan tadi mirip Sujin ya. Tapi nggak Oh, tahu. itu hijau. Itu buktian atau bukan ya. Ada sesujit ya, tapi ngumpet dia. Oke, tapi nampaknya di depan sana para pasukan dari tim Onyx mereka mengungguli 2000 gold. 2000 gold difference apakah berimpact tinggi di dalam menit ke-13 kali ini? Jangan lupakan, Kiboy bisa menarik siapapun di depan sana. Ya, pilihannya bagus sih. Di bagian bawah bisa terbilang rapih ya dari keduanya. Gak ada pressure yang berlebih juga. Mungkin banyak pemain yang merasa Tanyakan kepada tim Liquid. Mereka yang punya loh kontrol untuk Farlane ya kan. Harusnya pressure-nya ada di mereka. Tapi nggak ada pressure. Tapi kali ini nggak ada pressure sama sekali. Gak ada vision sih. Takut 3-2. Takutnya nanti ada 2 orang di bagian bawah. Kyo-nya dimakan. Dan itu bakal jadi fatal moment bagi tim Liquid. Oke, kita ngomongin Sans kalau dia udah berani untuk membuka badan Show, seperti show. itu, tandanya mereka udah punya Netherrealm kembali. Show sudah dilakukan. Mancing mania masih gagal. Dan 1700 gold difference, tapi lihat. Jarak bottom line informasi telah didapatkan dengan adanya Q yang show. Membuat para pasukan dari tim Liquid mereka berani dan baltifa terjadi. Menunjukkan seorang Fabian menjadi target utama. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx mereka belum komit. Karena melihat mereka ada satu buah kondisi apakah still. Lord apakah still Lord of Kyrie. Kyo fokus karena Ben. Gak benar untuk terjadi. Dan Kyo save the day for Liquid. Kyo the young blood. Save the day for Liquid. Satu nafas tambahan. Satu buah split push yang begitu dramatis. Recall yang di-cancel tadi Kairi memilih